teman-teman, sekarang kita sudah di teras yang kelima ya Om ya. Iya, iya. 2, 3, 4 nih, sorry teman-teman. Iya. Keempat. Di sini kita bisa makan kayak struktur dari susunan relief ya Om ini. Iya. Om, ini sedikit cerita relief dari ini cerita apa Om sebenarnya? Dan ini tentang overall ya dari semua relief yang ada di candi, baik di Suko dan Ceto, nanti kita ke Suko. Itu diambil dari Mahabharata, Mas. Dan di sini yang sesuai dengan literatur ya, dan saya melihat sekilas itu tentang relief Sudamala. Dan memang dikisahkan dahulu tentang pembebasan seorang ibu yang dibebaskan oleh anaknya dari perbudakan waktu itu, dan mencari atau merujuk pada Tirta Amarta atau air persucian, air penolong gitu, yang berkaitan juga dengan cerita-cerita ya waktu itu. Dan ada Pandawa 5 juga kalau kita lihat di situ. Dan Candi Sukuh ini lebih diperuntukkan memang waktu itu untuk meruat, jadi untuk penyelamatan juga. Jadi Tirta Amarta di situ memang difungsikan untuk mensucikan diri, termasuk pembebasan, Mas, pembebasan diri macam-macam. Dan kalau kita melihat detail Mas Genta ya, relief yang dibangun, yang dipahat ini memang berbeda dengan candi-candi seperti pendahulu ya, seperti Prambanan, Borobudur gitu. Karena eranya yang didapat itu memang di era akhir dari kerajaan Majapahit. Jadi memang sederhana, dan ada kesan pengerjanya itu bukan ahli dalam bidang itu. Termasuk ada buru-buru pengerjaannya dan juga masalah faktor pendanaan. Dan kalau kita lihat tentang relief itu memang pembuatannya itu meliputi 6 tahap, Mas Genta. Jadi tahap pertama ada seorang pemuka agama seperti biarawan yang waktu itu menuliskan judul di setiap atas panel-panel. Lalu ada pelukis, dan yang unik melukisnya itu dengan arang. Jadi dilukis arang, kemudian ada pemahat kasar pertama. Kemudian ada pemahat halus itu meliputi detail-detail dari yang dipakai itu yang kecil-kecil, jadi seperti perhiasan, kemudian ornamen ageman, ornamen tata rambut juga. Lantas yang kelima adalah yang ngepelamir, Mas, atau yang melapisi warna putih dulu untuk pengamanan dan juga untuk warna dasar atau base coat kalau sebelum ini. Dan yang terakhir itu pewarnaan sentuhan warna, colorful. Jadi dulu relief itu berwarna loh Mas Genta, zaman dahulu. Oh, dulu memang ada warnanya? Iya, relief itu colorful gitu. Dan ini Om, mungkin ini aku nggak tahu apakah mungkin di zaman dulu itu ada konspirasi sendiri. Karena kita paham ya, sebuah cerita itu kan bisa membelokkan kita agak sini ya, pemikiran siapa saja gitu. Apalagi kita berbicara tentang relief, ini kan berbicara tentang susunan. Mungkin nggak sih di zaman dulu itu ada satu oknum yang iseng mindah struktur cerita ini ke cerita yang lain, kan otomatis seluruh cerita akan berubah. Kalau itu sebenarnya tidak, Mas, karena di situ jelas terstruktur, dan memasuki proyek candi itu tidak sembarangan orang. Bahkan kesalahan memahat itu harus membongkar semua strukturnya, bangunan itu, dan batu yang salah ini tidak boleh dibuang asal, tapi harus dimasukkan ke dalam badan candi sendiri. Karena sejatinya ini kan disertai dengan doa ya, ada mantra-mantra khusus juga, jadi pemelakuannya itu juga harus sesuai dengan kaidah. Dan relief juga ada di beberapa tempat yang menggambarkan peristiwa aktual yang pernah terjadi waktu itu. Jadi pas apa yang dilihat dituangkanlah di relief, termasuk surat kabar. Kita juga bisa melihat kalau prasasti ataupun ada juga relief itu yang menggambarkan tentang seperti status sosmed waktu itu, Mas. Jadi kalau zaman sekarang kan ngetik di sosial media, di handphone ya, entah itu di akun-akun sosmed, tapi orang zaman itu menulisnya di sebuah batu. Mungkin nggak salah satu pemahatnya galau terus dia mahat love gitu. Kalau yang sedikit hati kan? Ada juga yang tapi tidak ada di sini ya. Ada juga yang menceritakan tentang kisah patah hati, ada tentang cintanya yang ditolak atau lamaran yang ditolak, ada yang seperti memberikan sesuatu tapi perempuannya berpaling. Mungkin juga itu adalah gambar UFO yang di Candi Borobudur. Ya, salah satunya. Mungkin itu adalah salah satu kreasi salah satu pemahatnya secara spontanitas atau gimana. Iya. Gitu.
Karena bisa dibilang ini ya Om ya, kalau kita bilang kayak pemahat yang ada di candi bisa dibilang mereka semuanya loyalis semua ya. iya, pasti karena diberikan kesempatan seperti halnya sekarang bikin mural, Mas. Dan itu juga saya lihat juga ada anak-anak muda juga yang waktu itu berkreasi memahat kasar, kemudian pasti ada ahli pahat di sini bidang seni yang dia menguasai detail pemakaian. Yang tadi sudah kita ceritakan seperti perhiasan dan macam-macam itu yang terakhir nanti. Yang menitiknya itu pelan-pelan terakhir gitu. Terlibat proyek ini ya udah mereka harus konsekuensi dengan segala sesuatunya. Iya. Dan apa namanya kayak pembuat makam di Mesir itu kan mereka harus tahu rahasia, karena mereka tahu rahasia-rahasianya kan tetap harus bungkam. Iya. Juga dengan mereka mungkin. Iya pasti Mas. Dan itu ada satu monumen kebanggaan tersendiri juga. Ini kita sambil jalan ke teras ke 5. 5-6. Tapi kalau kita lihat di teras 5 ke 6 ini kan pendopo Mas. Dan ini lebih mengacu pada bangunan baru ya. Nggak ada apa-apanya nih. Ya. Jadi memang kalau di sini disiapkan sebelum kita melakukan peribadatan itu prepare-nya di sini dulu untuk segala persiapan-persiapannya kita di sini. Iya. Karena kalau kita melihat secara flashback itu memang struktur bangunan dan arsitektur bangunannya berbeda, Mas. Oke Sobat Javaninggal semuanya, berhubung tadi ya Om ya, sebenarnya ada sedikit kendala sih sebenarnya. Bukan kendala apa-apa, tapi karena mungkin di bagian teras ke-5 ke atas, 5, 6, 7 dari Candi Cetha sedang ada pemugaran. Jadi kita tidak bisa melanjutkan liputan kita di sana. Gitu. Dan kita sedikit cerita aja di sini. Sekarang kita sedang berada di depan Candi Ketek. Jadi Candi Ketek tuh 7 kilo lah jalan kaki dari Candi Cetha. Sekarang kita sudah ada di Candi Ketek untuk ya sedikit melanjutkan aja cerita-cerita yang ada tadi kayak gitu ya Om ya. Iya. Padahal di Candi Cetha yang di bagian teras ke-7 sebenarnya ada satu yang spesial ya, Iya. tentang Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Iya, di situ dan di tingkat ke-8 tadi ada apa ini Mas? Perlambangan dari Palus atau alat kelamin laki-laki, dan di sebelahnya ada arca dari Eyang Prabu Brawijaya ke-5 dan sampai ke step yang paling atas itu. Tadi sudah sempat diambil gambarnya, nanti bisa ditampilkan. Memang ini tadi sudah kita sampaikan di awal ya untuk step-stepnya seperti apa, karena memang ini menjadi tempat untuk pengingat dan pemujaan gitu. Jadi sebelum beliau mensucikan diri dan naik ke puncak Lawu, itu juga diikuti oleh para punggawa dan ini apa Mas, seperti penasihat-penasihatnya, karena ada Ki Sabdo Palon dan Ki Noyo Genggong yang selalu mengikuti dan langsung naik lurus ke atas gitu Mas, ke puncak Lawu. Sabdo Palon Noyo Genggong pun pernah, ya ibaratnya pernah sedikit menampakkan dirinya di sekitaran sini. Ya. Dia juga masuk input cerita di Candi Cetha juga. Iya, beliau sebagai penasihat dan sebagai pengingat ya. Karena Sabdo itu kan perkataan, kemudian Genggong itu yang menggema. Jadi yang sesuatu seruan bersifat nasihat positif yang selalu diulang berkali-kali ketika raja lupa, itu kasarannya. Penasihat terhebat Nusantara lah ya. Ya, dan ini memang ada lingkup-lingkupannya dan menitis ya. Ini yang nanti juga akan kita temukan itu waktu kita ke timur nanti, menjadi satu rangkaian. Dan ini kita tiba di step berikutnya, yaitu di Candi Ketek. Penamaan Ketek sebenarnya merujuk pada penyebutan kata kera. Karena di sini memang banyak Mas dulunya, tapi yang memang masih ada tapi tidak kelihatan. Tapi Candi Ketek sendiri ada 4 tingkatan, 4 tingkatan, dan ini kita ada di tingkat ketiga sebelum nanti di punden teratas. Ini hampir sama sebenarnya, pembangunannya juga hampir sama, waktunya juga hampir sama, dan kita temukan juga tadi ada apa ini Mas, arca tentang kura-kura yang di situ merujuk pada tempat ini sebagai tempat pensucian dan pelepasan berdasarkan kisah Samudra Mantana, di mana di situ dicari Tita Amerta di dalam
lautan samudra susu ya, kolam susu, dicari di situ, kemudian ditemukan yang mana ada kura-kura sebagai perwujudan dari Dewa Wisnu yang ada di bawah. Dan memang tempat-tempat di sini adalah tempat amerta atau tempat untuk pensucian, termasuk dengan peruatan, diruat untuk orang yang sebelum naik ke puncak itu lepas dari ikatan-ikatan dosa dan juga karma buruk. Jadi menuju ke karma baik. Itu Mas Genta sekilas kalau di sini. Tapi kenapa ya, Mas? Maksudnya kalau bentuk yang aku perhatikan dari bentuk dari Candi Ceto sendiri, mungkin Candi Kedak dan mungkin yang habis ini akan kita kunjungi Candi Suko sendiri itu bisa sangat-sangat mirip dengan yang ada di Machu Picchu, suku Maya, suku Inka. Apakah mungkin di masa lalunya beberapa arsitek dari suku mereka datang ke sini karena kemiripan tuh sangat-sangat hampir dibilang bisa mirip ya, hampir 80%. Sebenarnya kita mengacu pada situs Liangan, kemudian situs Gunung Padang, sumbernya hampir sama. Ini eranya Mas, jadi era-era di era megalitikum ya, atau zaman batu besar dengan pola punden berundak itu tadi, dan ini dikembangkan karena pasti di awal pasti akan dirawat Mas, di maintenance terusnya gitu. Dan kesamaan pola ini sebenarnya mengacu kepada pertama ya, yang bisa ditafsirkan bahwasanya kemajuan budaya kita. Jadi tidak kemudian sama itu kemudian sama persis, tetapi persebarannya juga. Dan era-era waktu itu memang sebagai penghayat keyakinan tertentu, penghayat keyakinan, jadi lebih langsung menuju ke Tuhan Yang Maha Kuasa atau Sangkang Paranging Dumadi gitu Mas. Di mana kelahiran, kehidupan sampai menuju ke akhir dari kehidupan itu dilambangkan dari tingkat-tingkatan. Dan dunia waktu itu ya Mas ya, masih satu pola pemikiran gitu, hampir sama lah. Dan ini yang membuktikan bahwa peradaban tanah Jawa, lebih detailnya lagi, leluhur kita orang Jawa waktu itu, Nusantara waktu itu lebih luasnya, itu jauh lebih modern, berbeda dengan yang ditafsirkan, maaf ya, misal itu primitif atau apa, itu salah. Tetapi lebih modern, lebih sistematis, serba terhitung juga, dan kedekatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, termasuk kepada ruh nenek moyang, termasuk gunung ini sebagai puncak ataupun banyak ruh-ruh yang bersemayam di sini, itulah menjadi sebuah penghormatan. Dibuatlah punden berundak sebagai tingkatan yang disebut kalau secara tafsir kejawen ataupun di Jawa, Sangkang Paranging Dumadi tadi. Malah bisa dibilang ya orang-orang zaman sekarang mungkin kalah ya dengan orang zaman dulu ya. Ya, ini yang kemudian melatar belakangi kita untuk selalu ingat kepada keluhuran. Ajaran Budi waktu itu seperti apa, setiap tempat pasti ada maknanya yang mendalam, ada maksud dari dibangunnya seperti apa, sehingga ini melatar belakangi generasi penerus sekarang. Harus ingat kebesaran bangsa dan negara nenek moyang kita, termasuk kedekatan dengan Sang Pencipta, alam semesta, sama manusia. Jadi kalau di agama Hindu kan Trihita Karana, di Muslim kan Habu Minallah, Habu Minanas, dan Habu Minalam, gitu Mas, bersama. Dan mungkin setelah ini teman-teman Sobat Jawaninga semuanya mungkin akan melihat lagi kemegahan yang lain di Candi Suko. Ini biasanya kalau di internet sering beredar kata-katanya Candi Suko itu adalah Candi Purnu. Candi Purnu. Teman-teman pasti penasaran kenapa disebut dengan Candi Purnu. Nanti kita akan datang langsung ke sana dan kita akan kasih lihat kepada kalian semuanya. Semegah apa lalu kita membangun candi-candi. Ini sebenarnya berkaitan dengan pesan yang mendalam dan juga tentang sex education waktu itu seperti apa. Itu. Sex education versi leluhur, bukan versi Netflix. Ya wes teman-teman, habis ini kita akan lanjut lagi pesanan kita ke Candi Suko. Jangan bosan-bosan nonton pesanan kita dan simak terus pesanan kisah tanah Jawa. Jadi mengisahkan tentang percintaan antara laki-laki dan perempuan, dan ini memang ada satu penolakan dari keluarga. Jadi yang perempuan ini kastanya lebih tinggi dari yang laki-laki, dan memang candi ini pun juga menggambarkan tentang posisi ataupun peranan seorang perempuan itu secara seksual Mas, lebih tinggi dari laki-laki.